Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak PJ Bupati Kudus, Kepala Dinas PMD Kudus, Camat Dewi, tim penilai lomba desa Kabupaten Kudus, tim nilai lomba desa Dewi, tim lomba desa PJ. Nama Haji Nur Mustain, jabatan Kepala Desa. Tema saat ini ditetapkan stabilitas politik, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan desa budaya Kudus menuju Desa Emas. Desa PJ terletak sekitar 10 km di sebelah utara kota Kudus dan sekitarnya 200 meter dari pusat pemerintah kecamatan. Luas wilayah Desa PJ mencapai 554,70 hektar dengan rincian luas sawah 223,42 hektar, luas bukan sawah 284,59 hektar, dan luas tegal 48,02 hektar. Desa PJ terbagi menjadi 3 kadus, 9 RW, dan 42 RT. Jumlah penduduk Desa PJ mencapai 8.796 orang, terdiri dari 2.464 kepala keluarga KK dengan 2.165 rumah. Dari jumlah penduduk tersebut terdapat 4.406 laki-laki dan 4.390 perempuan. Visi dan misi Desa PJ mengabdi melayani masyarakat tanpa diskriminasi untuk menuju PJ yang lebih maju, cerdas, dan energik. Misi Desa PJ yang pertama, menciptakan hubungan harmonis antara kepala desa, perangkat desa, dan badan musyawarah desa. 2. Menekan kualitas sumber daya manusia (SDM) pradesa untuk pelayanan prima. Ketiga, melaksanakan pembangunan infrastruktur. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya perempuan. 5. Memberdayakan wanita, pemuda-pemudi, kelompok tani, dan kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang keenam, mendukung anggaran pendidikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Penyelenggaraan pemerintah Desa PJ berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan struktur organisasi tata kerja SOK yang terdiri 1 Dekdes, 3 Kasih, 3 Kaur, 2 Staf, dan 3 Kadus, dibantu oleh 2 tenaga administrasi dan 3 Modin. Kepala desa bersinergi dan berkolaborasi tanpa mengesampingkan tugas pokok dan fungsinya, mengatur dan mengawasi kerja seluruh aparat pemerintah Desa PJ terutama dalam pembuatan peraturan desa. Pembangunan infrastruktur tahun 2022, pengaspalan jalan di RW 7, pasang jalan di RT 1 RW 8, betonisasi jalan di RW 4, pembotonan jalan usaha tani CUT di area sawah tengah. Pembangunan infrastruktur tahun 2023. Yang pertama, pengaspalan jalan di RW 2, pengaspalan jalan di RT 2, 3, dan 4 di RW 8, pengaspalan jalan di RT 9, pembetonan jalan usaha tani CUT di Blok Kulon Benter. Desa PJ di Randawe mayoritas pendukungnya adalah petani dan pegunungan tebu. Untuk menaikkan perekonomian mereka, pemerintah Desa PJ melakukan beberapa langkah. Yang pertama, membuka jalan baru untuk mempermudah petani. Yang kedua, membangun jalan usaha tani agar biaya angkut lebih murah. 3. Mendorong warga untuk memiliki usaha beragam. Yang keempat, menanam bibit unggul untuk menaikkan kualitas gula tumbuh. Gula tumbuh adalah produk utama Desa PJ. Beberapa industri di desa memprosesnya dengan baik sehingga bisa langsung dikonsumsi. Produksi ini dihargai lebih tinggi karena hasilnya lebih baik, membantu ekonomi desa. Ketahanan pangan. Pemerintah Desa PJ telah melakukan langkah nyata dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan mengembangkan usaha pengemukan kambing Jawa Randu sebanyak 50 ekor. Hingga Desa PJ telah memiliki badan usaha milik desa BUMDes, maka pengelolaan usaha tersebut diserahkan kepada BUMDes. Langkah ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan desa serta memberdayakan ekonomi lokal melalui pengelolaan yang lebih efisien dan terencana. Bidang kesehatan. Dalam usaha menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi warga masyarakat, pemerintah Desa PJ telah menyiapkan posyandu hampir di setiap wilayah RW. Sebagai hasilnya, terdapat 8 posyandu balita,
4 posyandu lansia, dan 1 posyandu remaja di Desa Beji. Posyandu tersebut berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan masyarakat, terutama untuk balita dan lansia. Untuk memberikan pelayanan yang lebih baik, pemeriksaan bumil juga dilakukan dengan pendampingan oleh 1 bidan desa dan bantuan dari 10 orang kader KPM RDS. Langkah ini bertujuan untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat desa serta memperkuat sistem pelayanan kesehatan dasar di tingkat lokal. Stunting. Untuk menangani masalah stunting dengan cermat dan khusus, Desa Beji menerapkan program Batu Cintini, cegah stunting sejak dini. Program ini bertujuan untuk memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil yang berisiko tinggi RISTI dengan memberikan suplemen susu vitamin. Langkah ini diambil untuk mencegah stunting sejak dini dan menetapkan dampak negatifnya bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan pendekatan ini, Desa Beji berupaya aktif dalam mengatasi masalah stunting sebagai bagian dari kontribusi terhadap penyelesaian masalah kesehatan nasional. PAMSIMAS, program penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. PAMSIMAS adalah plafon pembangunan air minum dan sanitasi pedesaan yang diterapkan oleh pendekatan partisipatif dari masyarakat. Dengan bangga, Desa Beji melaporkan bahwa sebanyak 80% masyarakat desa telah menggunakan air minum hasil dari program ini. Pemerintah Desa Beji juga berhasil membangun 7 sumur bor, 2 diantaranya didanai melalui dana desa, sementara yang lainnya berasal dari dana alokasi khusus DAK dan dana provinsi. Dengan demikian, kebutuhan makan air bersih di Desa Beji telah terpenuhi, memberikan dampak positif bagi kesejahteraan warga masyarakat. Bidang pendidikan. Dalam mendukung program wajib belajar pemerintah, Desa Beji memiliki fasilitas pendidikan yang memadai meliputi 3 PAUD, 3 TK, terjadi 2 TK, pertumbuhan pertama, pertiwi, dan 1 TK muslimat, 2 RA, 4 SD, 1 MI, 3 MTS, 1 SMK. Dengan adanya fasilitas pendidikan tersebut, diharapkan setiap anak di Desa Beji dapat memperoleh pendidikan yang layak dan memadai sesuai dengan kebutuhan mereka. Mas Beji, Bidang keamanan dan ketertiban. Bidang keamanan dan ketertiban Kaptipmas itu pemerintah Desa Beji berada dalam kondisi yang cukup kondusif. Hal ini terjadi berkait partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan pembentukan satuan perlindungan masyarakat. Satlinmas. Desa yang terdiri dari 27 orang, mereka secara rutin mendapatkan bimbingan dan arahan dari Bidangsa Babikatipmas serta Satpol PP Kecamatan Dawe. Selain itu, tersedianya sarana prasarana dan memadai seperti pos kamling juga turut mendukung kondisi keamanan dan ketertiban di Desa Beji. Penanggulangan bencana alam. Dalam upaya mencapai keamanan dan ketentraman masyarakat terkait penanggulangan bencana alam, pemerintah Desa Beji telah membentuk relawan desa yang dikenal sebagai Destana Desa Beji. Destana Desa Beji ini terdiri dari pengurus yang berasal dari unsur masyarakat dan pemuda-pemudi Desa Beji.
Tujuan pembentukan Destana adalah untuk memberikan tanggapan cepat dan efektif dalam menghadapi bencana alam serta memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampaknya. Dengan adanya Destana Desa Biji diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan dalam menghargai berbagai macam alam yang mungkin terjadi di wilayah Desa Biji. Pemberdayaan masyarakat. Partisipasi perempuan dalam pemerintahan Desa Biji sangat baik yang tercermin dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK yang dilaksanakan oleh berbagai pokja dalam organisasi PKK Desa Biji. Salah satu indikator keberhasilan ini adalah keberadaan rumah sehat yang dilengkapi dengan berbagai macam tanaman, termasuk tanaman sayur, abadi hidup, dan kandang ayam kampung. Melalui program-program tersebut, perempuan di Desa Biji turut aktif berperan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan keluarga serta memperkuat ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Ini menunjukkan komitmen kuat dari pemerintahan desa dalam memajukan peran serta perempuan dalam pembangunan desa secara keseluruhan. Pengelolaan sampah Desa Biji. Pengelolaan sampah Desa Biji mengutamakan pemisahan menjadi 3 jenis, yaitu organik, anorganik, dan residu. Bagi yang paling penting dari pengelolaan sampah adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan lingkungan. Sikap rumah tangga Desa Biji bertanggung jawab atas pengelolaan sampah sendiri. Sampah dipilih dan tidak dapat diatur ulang, yaitu sampah residi dibuang untuk tempat yang disediakan oleh pemerintah desa. Yaitu Desa Biji adalah inovasi dalam pengelolaan sampah plastik. Ada satu warga yang telah berhasil mengubah sampah plastik menjadi bahan bakar, yang merupakan langkah inovatif dalam mengatasi masalah sampah plastik dan menciptakan sumber energi alternatif. Dengan cara ini, Desa Biji berupaya untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah, serta mencari solusi inovatif dan mengatasi masalah sampah secara inovatif dan berkelanjutan. Pasca Lomba Desa, membangun masa depan bersama. Setelah suksesnya Lomba Desa yang baru seperti ini, saya merasa optimis dan penuh harapan untuk masa depan desa kita. Lomba ini telah membuka mata kita akan potensi yang dimiliki desa ini, serta menginspirasi kita untuk terus maju. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat desa atas kerja keras dan dedikasi mereka dalam lomba ini. Prestasi yang kita raih menjadi bukti nyata bahwa dengan kerja keras dan bersama kita bisa mencapai hal-hal besar. Harapan untuk masa depan dengan terlaksana Lomba Desa, saya berharap agar semangat dan semangat gotong royong yang telah tercipta tetap terjaga. Saya berharap desa kita akan terus menjadi tempat yang harmonis, di mana setiap warga merasa diperhatikan dan memiliki peran dalam pembangunan. Saya juga berharap agar prestasi yang kita raih dalam lomba ini menjadi pemacu bagi kita untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mari kita jaga kebersamaan dan saling mendukung satu sama lain dalam setiap langkah yang kita ambil. Dengan penuh harapan, saya melihat masa depan yang cerah bagi desa kita. Mari kita terus bekerja keras, tetap kompak dan berpikir positif untuk mencapai visi dan impian kita bersama. Dengan tujuan yang sama, kita pasti bisa mencapai lebih banyak prestasi dan membuat desa kita menjadi tempat yang lebih baik bagi semua. Ayo lanjutkan perjuangan kita bersama. Bisa Sejahtera bersama rakyat.